Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu ingin sedikit mengulas tentang materi minggu lalu. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa itu upah? Ya, silakan Dina. Ya, benar ya. Jadi upah ialah imbalan yang diterima pekerja atas pekerjaannya, baik itu berupa memproduksi barang maupun jasa di suatu perusahaan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pada hari ini ibu akan membahas mengenai pengangguran, yang dimana tujuan pembelajaran pada hari ini peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengangguran, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pengangguran, dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui atau mencontohkan penyebab dari pengangguran tersebut. Masuk saja langsung ke materinya. Yang pertama yaitu pengangguran. Sebelum ibu menjelaskan, apa di antara kalian sudah ada yang mengetahui apa itu pengangguran? Ya, silakan Andi. Ya, benar ya. Pengangguran berarti tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja tetapi kurang optimal. Dalam sensus penduduk 2001, pengangguran berarti orang yang tidak bekerja atau yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, mengapa pengangguran ini menjadi salah satu penyebab masalah ekonomi di Indonesia? Karena angkatan kerja yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Maka dari situlah timbul masalah ekonomi yang namanya pengangguran. Nah, penyebab lain atau dampak lain dari pengangguran ini juga yaitu pendapatan masyarakat yang menurun. Akibat dari pendapatan masyarakat yang menurun, maka timbullah masalah ekonomi dan masalah lainnya yang dapat dicontohkan kemiskinan dan yang lainnya. Nah, mengenai pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini terbagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerjanya dan jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Ibu akan menjelaskan salah satu terlebih dahulu, yaitu jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerjanya. Nah, di antara kalian apakah ada yang telah mengetahui apa saja yang terdapat pada jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerjanya? Ya, silakan Mita. Ya, benar sekali ya. Pengangguran berdasarkan jam kerjanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama pengangguran terselubung, yang kedua pengangguran setengah menganggur, dan yang ketiga pengangguran terbuka. Ibu akan menjelaskan satu persatu, tolong diperhatikan ya. Jadi yang pertama pengangguran terselubung. Di sini ialah suatu tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan secara optimal atau tidak bekerja secara optimal. Contohnya di suatu perusahaan terdapat 15 karyawan, padahal di perusahaan tersebut dapat menggunakan tenaga hanya 10 karyawan saja. Nah, 5 karyawan yang tadi itu termasuk pengangguran terselubung. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur. Ini ialah suatu tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan dan tidak dapat bekerja secara optimal. Contohnya di sini petani. Mengapa petani? Karena petani bekerja hanya mengandalkan iklim dan hanya mengandalkan cuaca. Pengangguran setengah menganggur ini juga bekerja kurang lebih 35 jam dalam seminggu. Dan selanjutnya pengangguran terbuka. Nah, pengangguran jenis ini sangat banyak. Dan pengangguran ini pengertiannya ialah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Tentu hal ini telah banyak dialami oleh
setiap manusia ya, terlebih lagi dalam keadaan yang seperti ini. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu terbagi menjadi 8, tetapi Ibu akan menjelaskan 4 terlebih dahulu. Nah, yang mana terdapat pengangguran fiksional, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, dan pengangguran teknikal. Yang pertama, pengangguran fiksional. Nah, pengangguran ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara pencari kerja maupun lowongan pekerjaan, karena terbatasnya informasi, waktu, dan juga jarak. Yang kedua, pengangguran struktural. Nah, pengangguran jenis ini disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi yang memerlukan keterampilan baru, yang memerlukan keterampilan yang lebih dari sebelumnya. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan atau pergantian teknologi tenaga kerja manusia yang diganti dengan mesin. Nah, sebab itulah di zaman sekarang para perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga mesin dibanding tenaga manusia, dikarenakan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat biaya. Dan yang keempat, pengangguran teknikal. Pengangguran ini disebabkan karena kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tak mampu menampung semua pekerjaan yang ada. Di antara kalian, apakah ada yang bisa menyontohkan dari pengangguran teknikal ini? Iya, silakan. Iya, tentu benar ya. Jadi pengangguran ini contohnya karena ada perusahaan lain yang sejenis yang beroperasi atau daya beli dari perusahaan tersebut oleh masyarakat menurun, makalah terjadinya pengangguran teknikal. Baiklah, selanjutnya lanjutan dari penyebab pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu terbagi menjadi pengangguran musiman, pengangguran keahlian, dan pengangguran total. Nah, pengangguran musimnya di sini diakibatkan karena siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Apakah di antara kalian dapat mencontohkan apa itu pengangguran musiman? Ya, silakan Nita. Ya, tentu benar ya apa yang telah dikatakan teman kalian tadi. Contoh dari pengangguran musiman ini ialah seorang petani. Mengapa petani? Karena petani itu hanya bekerja pada musim tanam dan musim panen saja. Selang waktu antara musim tanam ke musim panen itu sangat jauh, bukan? Makanya dari itu petani disebut sebagai pengangguran musiman juga. Selanjutnya, pengangguran keahlian. Nah, pengangguran jenis ini karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian atau bidang bakat dari tenaga kerja tersebut. Nah, contohnya ada orang yang memiliki bakat di bidang fotografi, tetapi tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, keterampilan, dan keahlian dari orang tersebut. Dan yang terakhir, pengangguran total. Nah, pengangguran ini maksudnya ialah tenaga kerja yang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau karena tidak adanya suatu lapangan pekerjaan yang akan dikembangkan. Terkait penyebab dari pengangguran ini, yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Pendidikan dan keterampilan yang rendah. 3. Kemajuan teknologi. 4. Resesi ekonomi. 5. Partisipasi wanita yang meningkat. 6. Peran pemanfaatan tenaga kerja yang tak seimbang antar daerah. 7. Kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan 8. Kebijakan diberlakukannya perdagangan bebas. Nah, salah satu yang dapat kita ambil contoh, besarnya angkatan kerja tak seimbang dengan kesempatan kerja, karena di zaman sekarang lebih banyak orang yang mencari kerja, tetapi lapangan pekerjaan yang disesuaikan
tidak sesuai dengan angkatan kerja yang ada. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Tentu dengan kemajuan teknologi ini, maka tenaga ahli manusia tentunya akan sedikit dikurangi, karena dari teknologi ini juga pekerjaan menjadi cepat selesai, efisien, efektif, mudah, dan juga hemat biaya. Nah, pendidikan dan keterampilan yang rendah juga sangat berpengaruh, karena semakin maju zaman, maka semakin tinggi pula keterampilan yang dibutuhkan pada setiap perusahaan. Selanjutnya, partisipasi wanita yang meningkat. Tentu di zaman sekarang wanita tidak hanya bekerja di dapur saja, tetapi peran wanita ini hampir seimbang dengan peran lelaki. Mengapa demikian? Karena wanita juga dapat bekerja, memiliki pengetahuan yang cerdas. Maka dari itu, penyebab pengangguran adalah partisipasi wanita juga yang sangat meningkat drastis. Nah, itulah salah satu penjelasan atau sedikit penjelasan dari saya mengenai pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan juga penyebab pengangguran. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika tidak ada, saya tutup materi pembelajaran pada hari ini. Sedikit memberikan kata-kata motivasi di akhir pembelajaran, yang mana jika kalian tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.